Perselisihan hukum BMW vs BYD di Indonesia. Perselisihan ini telah menarik perhatian banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional. Industri otomotif Indonesia tengah disorot. Dengan pertumbuhan yang pesat, Indonesia menjadi pasar yang sangat penting bagi produsen mobil global. Dua raksasa otomotif, BMW dan BYD, terlibat perselisihan hukum. BMW, produsen mobil mewah asal Jerman, dan BYD, perusahaan otomotif besar dari Tiongkok, SAR, kini berada di tengah sengketa yang kompleks. Gugatan dilayangkan oleh BMW AG kepada PT BYD Motor Indonesia. BMW menuduh BYD melanggar hak kekayaan intelektual mereka. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan ini dikenal menangani kasus-kasus komersial besar di Indonesia. Kasus ini menyita perhatian publik dan pelaku industri. Banyak yang ingin tahu bagaimana hasil dari perselisihan ini akan mempengaruhi pasar otomotif di Indonesia. Perselisihan ini bermula dari penggunaan nama Mini oleh BYD. BMW mengklaim bahwa penggunaan nama tersebut oleh BYD dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. BMW menganggap penggunaan nama tersebut dapat merugikan merek Mini milik mereka. Merek Mini telah lama dikenal sebagai bagian dari portofolio BMW. BMW telah mendaftarkan Mini sebagai merek dagang di Indonesia sejak lama. Mereka berpendapat bahwa hak eksklusif atas nama tersebut harus dihormati. Kasus ini menjadi preseden menarik di industri otomotif Indonesia. Banyak pihak yang melihatnya sebagai ujian bagi sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di negara ini. Perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi isu utama. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap merek dagang di pasar yang kompetitif. Publik menantikan perkembangan dan keputusan akhir dari kasus ini. Bagaimana pengadilan akan memutuskan dan apa dampaknya bagi kedua perusahaan serta industri otomotif Indonesia secara keseluruhan. Gugatan BMW, detail dan alasan. BMW AG, perusahaan otomotif ternama asal Jerman, telah mengajukan gugatan hukum yang cukup serius. BMW AG resmi mengajukan gugatan pada 26 Februari 2025. Gugatan ini diajukan setelah melalui berbagai pertimbangan dan analisis mendalam. Nomor perkara gugatan ini adalah 19 DT Sus HKI Merek 2025 PN Niaga PST. Nomor perkara ini menunjukkan betapa seriusnya BMW dalam melindungi hak merek mereka. Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan ini dikenal sebagai tempat penyelesaian sengketa komersial yang penting di Indonesia. BMW menggugat BYD terkait klasifikasi merek. BMW menuduh BYD telah melanggar hak merek dagang mereka dengan menggunakan nama Mini. BMW merasa dirugikan dengan penggunaan nama Mini oleh BYD. Mereka berpendapat bahwa penggunaan nama ini dapat merusak reputasi dan nilai merek mereka. BMW khawatir penggunaan nama tersebut akan membingungkan konsumen. Konsumen mungkin akan salah mengira bahwa produk BYD adalah bagian dari lini produk BMW. BMW memiliki sejarah panjang dengan merek Mini. Merek ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959 dan telah menjadi ikon dalam industri otomotif. Merek ini sudah sangat dikenal di seluruh dunia. Dari Eropa hingga Asia, BMW Mini telah menjadi simbol gaya dan inovasi. BMW ingin melindungi merek Mini dari potensi kerugian. Mereka berkomitmen untuk menjaga integritas dan eksklusivitas merek ini agar tetap dihormati dan diakui di seluruh dunia. Tanggapan resmi BYD Indonesia. PT BYD Motor Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Head of PR and Government Relations, Luther Panjaitan, BYD memberikan pernyataan resmi. BYD membenarkan adanya gugatan dari BMW. BYD menegaskan gugatan tersebut tidak akan mempengaruhi operasional mereka. BYD tetap melayani konsumen dan mitra bisnis seperti biasa. BYD optimis dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Divisi Hukum BYD tengah menangani kasus ini. BYD berharap ada solusi terbaik bagi kedua belah pihak. BYD ingin menjaga hubungan baik dengan BMW. Dampak gugatan bagi operasional BYD. Hingga saat ini, gugatan belum memberikan dampak signifikan. Aktivitas penjualan dan layanan purna jual BYD tetap berjalan normal. Konsumen BYD tidak perlu khawatir dengan gugatan ini. BYD Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik. BYD menjamin ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual. Kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama BYD. Namun kasus ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap BYD. BYD perlu menjaga reputasi dan citra positif di mata konsumen. Komunikasi yang transparan menjadi kunci penting dalam menghadapi situasi ini.
Section 5. Sengketa serupa di Australia. Kasus serupa juga terjadi di Australia. BMW Australia mengancam akan menggugat BYD. Ancaman ini terkait rencana BYD menggunakan nama Dolphin Mini. BMW Australia menganggap nama Dolphin Mini terlalu mirip dengan Mini. BMW khawatir konsumen akan keliru mengira Dolphin Mini adalah produk BMW. Kasus di Australia menunjukkan keseriusan BMW dalam melindungi merek Mini. BMW tidak segan mengambil tindakan hukum untuk menjaga hak kekayaan intelektual mereka. Section 6. Status merek dagang di Indonesia. Di Indonesia, pendaftaran merek dagang adalah proses penting yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Ini memastikan bahwa merek dagang tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin, yang dapat merugikan pemilik asli. BMW telah mendaftarkan Mini Cooper sebagai merek dagang di Indonesia. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi identitas merek mereka di pasar yang berkembang pesat. Pendaftaran dilakukan pada 20 Oktober 2007. Tanggal ini menandai awal dari perlindungan hukum yang diberikan kepada BMW untuk merek Mini Cooper di Indonesia. Merek dagang ini akan berakhir pada 20 Oktober 2027. Setelah itu, BMW harus memperbarui pendaftaran untuk mempertahankan hak eksklusif mereka atas merek tersebut. Sementara itu, BYD juga telah mendaftarkan Dolphin Mini sebagai merek dagang. Ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan merek dagang bagi perusahaan otomotif. Pendaftaran dilakukan pada 22 Desember 2023. Dengan tanggal ini, BYD memastikan bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas nama Dolphin Mini di Indonesia. Merek dagang ini akan berakhir pada 22 Desember 2033. Seperti halnya BMW, BYD juga harus memperbarui pendaftaran mereka untuk mempertahankan hak eksklusif. Kedua perusahaan memiliki dasar hukum atas penggunaan nama tersebut. Ini memberikan mereka hak untuk mengambil tindakan hukum jika ada pihak lain yang mencoba menggunakan merek dagang mereka tanpa izin. Pengadilan akan menentukan apakah ada pelanggaran merek dagang dalam kasus ini. Proses hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek dagang dilindungi dan ditegakkan dengan benar. Section 7. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Kasus BMW versus BYD menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sangat penting dalam dunia bisnis. Hak ini melindungi kreativitas dan inovasi. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hak kekayaan intelektual. Undang-undang ini menjamin perlindungan bagi pemilik hak. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat dikenai sanksi hukum. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi pelaku bisnis di Indonesia. Perusahaan perlu memahami dan menghormati hak kekayaan intelektual. Section 8. Persaingan ketat di pasar otomotif. Industri otomotif Indonesia semakin kompetitif. Banyak produsen mobil berlomba-lomba merebut pasar. Persaingan ini mendorong inovasi dan kreativitas. Konsumen diuntungkan dengan banyaknya pilihan produk. Harga mobil semakin kompetitif. Kualitas mobil juga semakin baik. Namun, persaingan ketat juga memunculkan tantangan baru. Perusahaan harus mampu bersaing secara sehat dan beretika. Section 9. Masa depan industri otomotif. Industri otomotif Indonesia memiliki potensi besar. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menjadi faktor pendorong. Pemerintah juga terus mendukung industri ini. Mobil listrik diprediksi akan mendominasi pasar di masa depan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk pengembangan mobil listrik. Kasus BMW versus BYD menjadi pengingat pentingnya etika bisnis. Industri otomotif Indonesia harus tumbuh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai positif.